Shalom, selamat malam Jemaat GKI Harapan Indah yang terkasih. Yang kita bersyukur bertemu lagi di Rema malam hari ini. Saudara, malam hari ini saya akan bacakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan 4. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai yang keempat akan saya bacakan bagi kita. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara, demikian firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan bersama. Saudara-saudara, ayat tadi yang kita baca itu di awal, kalau kita baca ayat 1, mereka di situ merujuk kepada Petrus dan Yohanes. Jadi ceritanya di sini Petrus sama Yohanes itu lagi memberitakan firman Tuhan di depan banyak orang. Di situ ada mereka memberitakan tentang kebangkitan Kristus yang juga memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi orang percaya, juga kebangkitan orang percaya. Dan bukan hanya itu saja, saudara, mereka ketika mereka memberitakan firman, ada banyak orang yang kemudian menjadi percaya dan beri diri. Bahkan kalau kita baca di ayat yang keempat tadi, di situ dikatakan bahwa ada jumlah mereka jadi kurang lebih 5.000 jiwa. Kalau sebelumnya kita lihat sudah ada 3.000 jiwa, berarti ada penambahan sekitar 2.000 jiwa. Wow, luar biasa sekali ya. Ini Petrus, Yohanes khotbah di depan orang banyak sekaligus, dan banyak orang yang menjadi percaya. Kurang lebih langsung jadi ya satu jemaat GKI Harapan Indah, 2.000 jiwa. Padahal GKI HI sendiri butuh 27 tahunan ya untuk berdiri sampai ke jumlah jemaat yang saat ini. Tapi pada waktu itu Petrus sama Yohanes dengan kuasa Tuhan yang luar biasa memberitakan firman sampai banyak orang yang menjadi percaya. Dan saudara, di ayat yang ketiga juga kita lihat bahwa mereka tuh ditangkap karena ketika mereka memberitakan firman, ada orang-orang imam-imam kepala yang tidak suka, orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati, kemudian menangkap Petrus dan Yohanes dan masukkan mereka ke dalam penjara. Nah, kalau kita lihat di sini Petrus sama Yohanes berani banget ya, mereka memberitakan firman di depan orang banyak. Mereka ditangkap, dimasuk ke dalam penjara juga mereka nggak takut gitu ya. Satu keberanian yang luar biasa. Kalau kita ingat waktu Yesus ditangkap, Yesus mati, Yesus dikuburkan, ini sangat kontras sekali dengan apa yang ada di dalam Kisah Para Rasul ini. Di mana para murid pada waktu Yesus sedang disalibkan, Yesus dikuburkan pada waktu itu, para murid semuanya bersembunyi. Bahkan saya yakin kita semua sangat terkenal dengan kisah Petrus dan juga ayam yang berkokok. Ya, Petrus bahkan sampai 3 kali menyangkal Kristus karena dia takut dianggap sebagai pengikut Kristus. Dia takut akan ditangkap juga, akan dihukum juga, walaupun dia waktu itu belum tahu Yesus akan disalib. Kalau tahu Yesus akan disalib, lebih lagi takutnya luar biasa ya. Dan para murid yang lain juga semua pada bubar. Yohanes juga mengikuti tapi sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang berani mengaku sebagai pengikut Kristus. Bahkan ketika berita kebangkitan Kristus sudah diberitakan oleh para perempuan, apa yang dilakukan para murid? Mereka mengunci diri, mereka bersembunyi, mereka mengunci diri di satu rumah dengan pintu yang tertutup rapat, semua jendela ditutup rapat. Mereka ketakutan. Kenapa? Karena pada waktu Yesus mati, mereka pikir semua harapan mereka sudah mati bersama dengan kematian Kristus. Mereka pikir juru selamat Mesias yang sama ini mereka harapkan dapat menyelamatkan mereka sudah mati. The end, selesai semuanya. Tapi apa yang membuat mereka menjadi begitu berbeda di Kisah Para Rasul? Menjadi punya keberanian dengan yang luar biasa, bisa memberitakan firman bahkan di depan banyak orang. Karena jelas mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup. Harapan yang tadinya mati, kini telah hidup kembali di dalam kebangkitan Kristus. Oleh karena itu kebangkitan Kristus menjadi satu tonggak bagi iman orang percaya yang terbukti di dalam diri Petrus dan Yohanes, yang membawa perubahan yang drastis dalam hidup mereka.
bahwa mereka menjadi percaya kepada Kristus, mereka menjadi percaya akan ada kuasa kebangkitan Kristus yang luar biasa, sehingga mereka menjadi punya keberanian. Yang tadinya pengecut, sembunyi-sembunyi, gak berani ngaku sebagai pengikut Kristus, menyangkal Kristus, sekarang jadi berani luar biasa memberitakan Injil, gak takut walaupun harus ditangkap, di penjara. Bahkan menurut tradisi, Petrus itu mengakhiri hidupnya dengan disalib terbalik, karena dia merasa gak pantas kalau disalib sama seperti Kristus. Yang tadinya menyangkal, takut dianggap pengikut, sekarang ketika mereka sudah berjumpa dengan Kristus yang bangkit, mereka berani dengan punya keberanian yang luar biasa memberitakan Injil, bahkan sampai nyawa menjadi taruhannya. Saudara-saudara, luar biasa sekali kalau kita melihat perubahan yang terjadi dalam diri para murid. Dan ini bukan cuma Petrus dan Yohanes. Di ayat ini yang dikisahkan Petrus dan Yohanes, tapi itu terjadi dalam semua murid Kristus ketika mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Satu perubahan yang luar biasa. Nah saudara, apakah dalam kehidupan saudara dan saya kita menyembah Kristus yang hidup? Saudara, mungkin kalau saya tanya, saudara percaya Kristus hidup? Ya pasti semuanya percaya ya. Kita percaya bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Tapi saudara, dalam praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Allah kita itu Allah yang hidup? Atau kita hanya menyembah Allah yang sebenarnya kadang kita tidak merasa Allah itu berhubungan dalam hidup kita, Allah itu sungguh hidup di dalam hidup kita? Saudara, ketika kita bilang kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan yang mati, yang tidak berkaitan dengan hidup kita, atau Tuhan yang bangkit, yang hidup, yang punya kuasa dalam diri kita, yang tentunya membawa perubahan dahsyat dalam hidup kita? Perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita selama kita percaya mengenal Kristus? Adakah kita punya keberanian memberitakan tentang Kristus? Karena kita sudah berjumpa dengan Allah yang hidup. Saudara, tak jarang ya dalam praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin mulut kita percaya kalau Allah itu hidup, tapi tak jarang dalam prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tuh kadang berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita kadang lupa kalau kita punya Allah yang hidup, yang punya kuasa, yang menjadi sumber daripada iman dan pengharapan kita, yang oleh karena kebangkitan Kristus lah, tidak ada hal yang perlu kita takutkan lagi, karena kita punya Allah yang hidup, yang berada di pihak kita. Saudara, biar firman Tuhan hari ini boleh membuat kita merenungkan bersama sekali lagi. Biar berita Paskah itu boleh mengingatkan kita, apakah kita menyembah Allah yang hidup, yang sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita, yang menjadi sumber pengharapan dan segala sesuatu dalam hidup kita, dan yang membuat kita juga berani untuk memberitakan tentang Dia dan kedahsyatannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Biar satu teladan yang kami lihat dalam diri Petrus dan Yohanes ketika mereka boleh diubahkan oleh Tuhan karena mereka berjumpa dengan Kristus yang hidup. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mengaku percaya kepada Kristus, biar kami boleh juga mengingat bahwa kami percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang hanya diam saja, bukan Allah yang hanya menuntut untuk disembah, tapi kami punya Allah yang hidup, yang juga berkuasa atas hidup kami, yang berintervensi dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, biar kami boleh sungguh-sungguh menjalani hidup kami dengan mengandalkan Tuhan, dengan punya pengharapan, sehingga tidak ada satu hal pun yang membuat kami takut, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup di dalam diri kami. Dan Tuhan, tolong kami juga agar perjumpaan kami dengan Kristus yang hidup boleh memberikan kami satu keberanian untuk juga menceritakan tentang Kristus yang hidup kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup renungan kami malam hari ini. Amin.